你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera dilemparkan setelah mendengar suara dingin yang tiba-tiba bergema di langit ketika mereka melihat wanita yang menyihir itu. Tentu saja ekspresi beberapa dari orang-orang yang cukup familiar dengan wajah ini berubah secara drastis dan mengeluarkan seruan saat melihatnya. Ratu Medusa, Jia Xingtian, Fama, dan para ahli lainnya memandang wanita yang menarik Xiaoyan mundur dengan wajah kaget saat mereka tanpa sadar berteriak. Reputasi Ratu Medusa sangat hebat di dalam kekaisaran Jiama. Hai Bodong sedikit lebih baik dibandingkan dengan keterkejutan Jia Xingtian dan yang lainnya. Dia pernah melihat Medusa sebelumnya. Meskipun dia tidak yakin tentang hubungan antara dia dan Xiaoyan, sepertinya mereka bukanlah musuh. Dengan intervensinya, kemungkinan situasi ini akan menjadi sedikit lebih baik. Hai Bodong menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia diam-diam bergumam. Ratu Medusa ini juga adalah seorang elit Dozong. Meskipun dia mungkin tidak sebanding dengan pelindung Wu yang telah menelan roh banyak ahli, kemungkinan dia bisa melindungi Xiaoyan. Tidak perlu panik, dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Xiaoyan. Hai Bodong menoleh untuk melihat ekspresi terkejut dari Jia Xingtian dan yang lainnya sebelum tersenyum dan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Jia Xingtian dan yang lainnya akhirnya meletakkan ketidakpastian di hati mereka sambil merasa heran. Jika musuh yang kuat seperti Ratu Medusa muncul dalam situasi seperti ini, kemungkinan tidak ada satu orang pun yang hadir dapat melarikan diri. Selain itu, yang paling penting adalah kekuatan Ratu Medusa saat ini. Medusa saat itu hanyalah puncak dari kelas Dou Huang. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Jia Xingtian, dia bukanlah seorang elit Dozong. Namun dari kecepatan di mana dia menyerang dan kemampuannya untuk memblokir satu pukulan dari pelindung Wu, sepertinya dia sudah mencapai kelas Dozong. Puncak kelas Dou Huang hanya berjarak satu langkah dari kelas Dozong. Namun jarak sebenarnya diantaranya seperti jurang pemisah. Jia Xingtian adalah orang yang paling jelas tentang hal ini. Dia mendesah pelan, ekspresinya agak pahit. Dia bertahan pada tahap ini selama bertahun-tahun, tetapi tidak mengalami peningkatan sedikit pun. Sekarang, setelah dia melihat bahwa Medusa yang memiliki kekuatan yang sama dengannya saat itu telah menerobos ke kelas Dozong. Ini benar-benar tak terduga. Xiaoyan sebenarnya memiliki beberapa persahabatan dengannya. Fama menggelengkan kepalanya. Dia diam-diam merasa sangat heran tentang kekuatan Xiaoyan di dalam hatinya. Jika seseorang memasukkan Yao Lao di sisi Xiaoyan, pada dasarnya dia memiliki dua elit Dozong. Barisan ini benar-benar terlalu menakutkan. Yun Yun dan Nalan Yanran di udara dikejutkan oleh penampilan Medusa. Mata mereka segera berubah sedikit, tetapi perubahan itu dengan cepat menjadi tidak terlihat. Aku memperkirakan bahwa kamu akan campur tangan. Xiaoyan terbatuk lembut saat dia melihat sosok di sampingnya dan tersenyum. Medusa sedikit mengernyitkan alisnya dan berbicara dengan suara dingin. Aku hanya melakukan ini karena pil pemulihan jiwa. Jika tidak, siapa yang akan peduli tentang hidup dan matimu? Xiaoyan tersenyum, dia sudah terbiasa dengan kata-kata wanita ini.
Hari ini aku akan merepotkanmu karena satu hal. Jika kamu mampu melakukannya, aku tidak akan keberatan menyerahkan hidupku ini kepadamu. Mata sipit panjang Medusa yang dipenuhi dengan kekuatan sihir yang tidak biasa menyipit sedikit saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya sejak dia berkenalan dengan Xiaoyan bahwa dia menggunakan nada memohon di depannya. Pada saat ini ada emosi yang tidak diketahui di dalam hatinya. Ratu Medusa perlahan menekan emosi yang tidak biasa. Dia melirik ke pelindungmu di depannya sebelum melihat Yaolao yang tidak jauh. Dia berkata, "Kamu ingin aku campur tangan dan melindungi gurumu itu?" Medusa perlahan memiringkan kepalanya di bawah tatapan panas Xiaoyan. Matanya yang cantik menatap pelindungmu yang jaraknya cukup dekat. Lama kemudian sebelum bibir merahnya bergerak dan dia mengeluarkan kalimat, "Itu sangatlah sulit. Orang ini terlalu kuat, bahkan aku bukan tandingannya. Jika aku melindungimu, aku tidak akan dapat mengalihkan perhatian untuk melindungi gurumu." Xiaoyan langsung tertegun saat mendengar kata-kata ini dari Medusa. Apakah situasinya sudah menjadi seburuk ini? Bahkan wanita sombong seperti Medusa benar-benar mengatakan bahwa dia bukan tandingan pelindungmu. "Mengapa kamu tidak bekerja sama dengan guru untuk menangani orang ini?" ucap Xiaoyan. Meskipun dia bukan tandingan pelindungmu dalam pertarungan 1 lawan 1, kemungkinan mereka akan bisa bersaing dengan pelindungmu jika mereka bekerja sama. Gurumu sudah menderita beberapa luka dari pertarungan besar tadi. Kekuatan bertarungnya sudah sangat menurun. Bahkan jika aku bergandengan tangan dengannya, akan sama sulitnya untuk menghentikan orang itu. Tidak ada yang bisa menghentikan orang itu jika dia mengambil titik lemah untuk datang dan menangkapmu lagi, Medusa perlahan berkata. Hati Xiaoyan semakin tenggelam ketika sarannya sekali lagi ditolak. Situasi hari ini memang sangat buruk. Pelindungmu juga telah pulih selama Xiaoyan berbicara dengan lembut dengan Medusa. Kilatan merah di bawah jubah berkedip saat dia mendengar teriakan Jia Xingtian dan yang lainnya. Dia juga pernah mendengar tentang nama ini. Ratu Medusa saat itu memiliki reputasi di benua yang tidak kalah dengan Yaolao. Tak disangka mereka akan bertemu di sini. Aku sarankan kamu untuk tidak ikut campur tangan dalam masalah Hall of Souls ini. Pelindungmu berbicara saat merasakan kekuatan menyebar dari tubuh Medusa yang tak dapat diremehkan. Hidupnya adalah milikku. Tidak ada yang bisa menyentuhnya sebelum aku mengambilnya. Medusa melirik pelindungmu dan menjawab. Kabut hitam yang kuat melonjak keluar dari tubuh pelindungmu sebelum akhirnya melesat ke langit. Kekuatannya yang meletus dari tubuhnya bahkan akan menyebabkan ahli doang pun jatuh. Wajah dingin Medusa juga mengungkapkan keseriusan untuk pertama kalinya saat dia merasakan aura yang melonjak keluar dari tubuh pelindungmu. Pakar semacam ini adalah yang pertama dia temui dalam waktu yang begitu lama. Kalau begitu, aku akan mencoba saranmu dan bekerja sama dengan gurumu. Medusa menghembuskan nafas dengan lembut sebelum berbalik untuk berbicara dengan Xiaoyan. Dengan situasi saat ini, kemungkinan Yaolao akan dikalahkan di tangan pelindungmu dalam beberapa pertukaran jika dia hanya melindungi Xiaoyan. Terima kasih banyak. Aku akan mengingat bantuan ini. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Medusa dengan ekspresi serius saat dia berbicara. Aku tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Aku hanya melakukan ini karena pil pemulihan jiwa. Medusa dengan dingin berteriak. Alisnya segera menjadi vertikal setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, dan Xiaoyan pun tersenyum malu. Sulit baginya untuk berdebat dengan wanita yang begitu suka bertengkar pada saat seperti ini. Medusa pun mendengus pelan saat melihat Xiaoyan tetap diam. Tangannya bergerak dan energi 7 warna yang padat keluar menjadi seperti pelangi mengalir di tangannya. Cahaya indah pun berkedip darinya. Yaolao di kejauhan juga sedikit ragu saat melihat tindakan Medusa. Dia sekali lagi memanggil Bone Chilling Flame. Keduanya menyerang dari depan dan belakang saat aura mereka terkunci kuat ke pelindungmu di tengah. Kalian berdua ingin bekerja sama. Cahaya merah di bawah jubah hitam pelindungmu melonjak saat dia tertawa merasakan kekuatan yang kuat baik di depan maupun di belakangnya. Medusa dan Yaolao mengabaikan tawa dingin pelindungmu. Tubuh mereka bergerak sedikit dan langsung muncul di tempat yang tidak jauh darinya. Mereka siap untuk melepaskan serangan sengit kapan saja. Cahaya merah berkedip dan pandangan pelindungmu menyapu tubuh Medusa dan Yaolao.
Dari kelihatannya, situasi saat ini dia tidak mampu untuk mengulur-ulur waktu lebih lama lagi. Kekuatan kedua orang ini cukup kuat. Jika terjadi kesalahan, dia tidak hanya tidak dapat memperoleh roh hari ini, tetapi dia bahkan mungkin akan kehilangan nyawanya di tempat ini. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan gerakan itu. Sangat disayangkan. Jiwa seorang Eli Dozong ini bukanlah sesuatu yang bisa didapat dengan mudah. Pelindung Wu mendesak enggan di dalam hatinya. Cahaya merah yang tidak biasa meletus di dalam mata Pelindung Wu dan segel di tangannya tiba-tiba berubah. Menyusul perubahan pada segel tangan Pelindung Wu, armor berwarna hitam yang menutupi tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti makhluk hidup dan mulai bergoyang. Wajah tua di dalamnya perlahan-lahan didorong keluar. Akhirnya kaki itu menjelma menjadi kepala manusia ilusi besar. Kepala manusia dipenuhi rasa sakit, tampak seperti mengalami penyiksaan yang tidak biasa. Orang-orang yang hadir semuanya akrab dengan wajah tua ini. Ini karena itu adalah roh yang telah ditelan Pelindung Wu sebelumnya, Yun Shan. Gelombang suara jari yang rendah, dalam dan tidak biasa terdengar ketika kepala ilusi Yun Shan muncul. Tatapan Yun Yun dan Nalan Yanran menatap tajam ke kepala ilusi yang digantung di samping Pelindung Wu. Meskipun hati mereka dipenuhi dengan marah, tekanan kuat yang menyebar ke seluruh langit menyebabkan mereka takut untuk melakukan gerakan yang tidak perlu. Tindakan Pelindung Wu juga menarik perhatian Medusa dan Yao Lao. Keduanya diam-diam menjadi berhati-hati. Tangan cakar hantu perlahan-lahan terulur dari bawah lengan Pelindung Wu. Dia meraih kepala manusia ilusi itu dan mengeluarkan senyuman jahat. Cahaya hitam yang aneh muncul dari telapak tangannya dan segera mengalir ke kepala manusia. Mengikuti aliran cahaya hitam yang liar dan keras, kepala manusia ilusi itu dengan cepat mengembang. Dalam sekejap mata, lebarnya lebih dari 100 kaki. Saat kepalanya membesar, ekspresi menyakitkan di wajahnya juga menjadi lebih jelas. Garis spiritual menyedihkan yang tidak biasa samar-samar merembes keluar sebelum mengikuti angin gelap untuk menyebar ke semua tempat. Tawa yang kejam tiba-tiba bergema di langit ketika kepala manusia ilusi itu berangsur-angsur meluas menjadi sekitar 3 hingga 400 kaki. Ekspresi sedih di kepala manusia ilusi yang telah meluas hingga ratusan kaki segera memadat ketika tawa Pelindung Wu bergema di langit. Cahaya hitam pekat yang luar biasa meletus dari semua lubang di atasnya. Sesaat kemudian meledak di depan banyak tatapan kaget. Suara keras itu seperti guntur yang bergema. Gelombang berwarna hitam yang sangat menakutkan melonjak ke segala arah dari kepala manusia ilusi yang meledak seperti letusan gunung berapi menelan seluruh area. Kegelapan kali ini sangat lengkap. Matahari di langit tampak lenyap dari langit saat ini. Seluruh langit pun dipenuhi kegelapan. Sesaat kemudian berbagai doki berwarna meletus. Namun bahkan dengan bantuan cahaya dari doki, seseorang hanya bisa melihat radius beberapa kaki di area kegelapan yang tidak biasa ini. Apa yang terjadi? Kegelapan yang tiba-tiba menyebabkan keributan segera terjadi di tanah terbuka. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan seruan saat kepanikan menyebar saat ini. Xiaoyan dan yang lainnya di puncak pohon juga sedikit terkejut dengan datangnya kegelapan yang tiba-tiba ini. Namun mereka dengan cepat memulihkan ketenangan mereka beberapa saat kemudian. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia tahu bahwa tirai hitam aneh ini diciptakan dari penyebaran energi Pelindung Wu. Selama energinya tersebar, kegelapan secara otomatis akan menghilang. Aku ingin tahu bagaimana Guru dan Cailin. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat ke langit kosong yang gelap. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat saat kegelisahan berangsur-angsur naik di dalam hatinya. Dari tindakan Pelindung Wu, tampaknya dia telah mengeluarkan roh Yun Shan dan menyebabkannya hancur sendiri. Kekuatan destruktif dari penghancuran diri dari roh Eli Dozong, Xiaoyan sedikit gemetar saat dia memikirkannya. Apakah orang ini membuat aktivitas besar hanya untuk membuat tirai hitam seperti itu? Tubuh Hai Bodong ditutupi oleh lapisan doki putih saat dia berdiri di samping Xiaoyan. Cahaya doki yang samar menutupi radius 10 kaki di sekelilingnya. Alisnya berkerut saat dia melihat sekeliling dan dia bertanya dengan suara ragu-ragu.
Jie Xingtian dan yang lainnya di samping juga mengangguk sedikit ketika mereka mendengar suaranya. Mereka juga tidak merasakan energi yang terlalu kuat meletus selain tirai hitam aneh ini. Orang itu telah menyebabkan jiwa Yunsan hancur dengan sendirinya. Target serangan utama riak spiritual dari ledakan itu seharusnya adalah Yao Lao, Medusa, dan Xiaoyan. Karena itu kita tidak dapat merasakan banyak hal. Fama mengerutkan kening. Menjadi seorang alkemis, dia sangat sensitif terhadap jenis riak spiritual yang tak terlihat ini. Orang lain mungkin tidak dapat merasakannya, tetapi dia samar-samar dapat menemukan bahwa riak energi yang luar biasa menakutkan perlahan-lahan melonjak dan muncul di bagian tertentu dari langit yang gelap. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Fama. Doki di tubuh mereka dengan cepat menyebar. Mereka waspada terhadap riak spiritual yang bisa meletus setiap saat. Suara mengerikan yang tidak biasa tiba-tiba bergema di langit sementara beberapa orang berbicara. Suara ini cukup lembut dan tidak mungkin dideteksi oleh orang biasa. Namun itu seperti raungan menggelegar di telinga Xiaoyan. Ekspresinya berubah drastis saat dia mengangkat kepalanya merasakan riak spiritual yang menakutkan yang terkandung dalam suara itu. Tatapannya menatap tajam ke bagian tertentu di langit, namun dia tidak dapat melihat apapun di bawah tirai langit yang gelap ini. Xiaoyan mengeluarkan kutukan keras saat pengamatannya sia-sia. Dia mengerutkan alisnya dengan erat dan hatinya tiba-tiba bergerak beberapa saat kemudian. Seutas api hijau tua mengalir di sepanjang nadinya sebelum melompat ke kedua matanya. Itu mengubah pupil hitam pekat itu menjadi mata api dengan latar belakang. Ketika Glass Lotus Core Flame muncul di kedua matanya, kegelapan yang tidak bisa ditembus pandangan seseorang mulai perlahan menyebar. Tatapan Xiaoyan langsung berhenti di tempat tertentu di langit saat kegelapan menghilang. Yao Lao dan Medusa berdiri di langit yang jauh di dalam kegelapan bersama. Saat ini, situasi keduanya sedang tidak baik. Tubuh ilusi aslinya menjadi semakin transparan. Pelindung Wu berdiri di langit tidak jauh di seberang mereka berdua. Kekuatan spiritual yang menakutkan dialirkan dalam gugus cahaya. Kekuatan spiritual yang agak akrab ini adalah yang meletus ketika jiwa Yunsan hancur. Pada saat ini, kekuatan spiritual yang lahir dari penghancuran diri ini sepenuhnya dikendalikan oleh pelindung Wu. Meski pemandangan Xiaoyan bisa melihat menembus kegelapan ini, sepertinya tirai langit hitam ini bahkan mengisolasi suara di kejauhan. Karena itu, Xiaoyan tidak yakin apakah ada percakapan di antara ketiganya. Dia hanya bisa melihat bahwa wajah pelindung telah berubah menjadi buas setelah mereka bertiga berhadapan sesaat. Energi spiritual hitam gelap yang sangat besar terangkat tinggi. Kedua telapak tangannya mendorong ke depan dan segera energi spiritual yang menakutkan menjadi seperti bintang jatuh berwarna hitam saat terbang melintasi langit dan bergegas menuju Medusa dan Yao Lao. Meskipun jaraknya sangat jauh, Xiaoyan masih bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat. Tekanan spiritual yang tiba-tiba muncul ini juga dirasakan oleh Hai Bodong dan yang lainnya. Namun mereka tidak dapat melihat melalui kegelapan ini seperti Xiaoyan. Karenanya mereka hanya bisa berseru. Apa yang terjadi? Apakah mereka masih bertempur di atas? Sungguh tekanan spiritual yang menakutkan. Wajah Fama menjadi semakin pucat. Dia menemukan bahwa di bawah tekanan spiritual ini, persepsi spiritualnya benar-benar ditekan di dalam tubuhnya dan tidak dapat merembes keluar. Kelompok energi spiritual yang sangat besar tiba-tiba muncul di depan Medusa dan Yao Lao yang berwajah serius, sementara semua orang diam-diam terkejut. Energi spiritual yang liar dan keras menghantam Medusa dan Yao Lao yang tidak dapat menghindarinya. 7 energi berwarna dan api putih yang pekat meletus, mencoba yang terbaik untuk memblokir korosi dari energi spiritual yang liar dan keras. Namun, hanya setelah beberapa saat, kekuatan spiritual hitam gelap melonjak dan dengan paksa menekan energi yang keluar dari tubuh keduanya kembali ke mereka. 7 energi berwarna dengan cepat menghilang, wajah Medusa pun memucat. Sesaat kemudian wajahnya memerah dan seteguk darah segar keluar tak terkendali. Tubuhnya dengan cepat mundur. Medusa dapat mundur dalam keadaan utuh, tetapi Yao Lao yang saat ini cukup lemah tidak memiliki kemampuan seperti itu. Selain itu, energi spiritual dari penghancuran diri memiliki jumlah kerusakan yang luar biasa besar pada jenis roh ini tanpa perlindungan tubuh fisik.
Karena itu, cahaya hitam yang tidak biasa itu segera mengalir ke tubuhnya seperti air banjir saat perlindungan bone chilling flame di depannya tersebar. Setelah tubuh Yaulau menerima hantaman keras, dia hampir menjadi tak terlihat seperti air. Jelas pukulan ini benar-benar menyebabkan Yaulau terluka parah. Selain itu, Xiaoyan juga bisa merasakan aura Yaulau semakin melemah. Yao Chen, aku sudah mengatakan akan sulit bagimu untuk melarikan diri dari tanganku hari ini. Tawa gelap dan padat pelindung Wu segera terdengar dari tirai hitam besar. Wajah Medusa yang mundur sedikit berubah setelah melihat tindakan pelindung Wu ini. Tubuhnya bergerak dan bergas ke arahnya. Pelindung Wu mendengus dingin ketika tubuh Medusa baru saja bergerak. Segel di tangannya berubah dan awan hitam di sekitar Medusa segera mulai bergoyang. Pelindung Wu dibantu oleh tirai hitam yang menghalangi Medusa. Cahaya hitam tiba-tiba muncul di tangan pelindung Wu. Kemudian cakar seperti hantu mencengkram roh Yaulau yang sudah menjadi transparan. Tubuh transparan Yaulau berfluktuasi sedikit saat dia merasakan riak menyeramkan yang akan datang. Yaulau mengalihkan pandangannya ke bawah sementara pikiran ini dengan cepat melintas ke dalam hatinya. Tatapannya tampak seperti melihat menembus kegelapan saat itu memandang Xiaoyan berwajah pucat di puncak pohon. Dia memberikan senyuman tenang dan gumpalan api putih tiba-tiba melesat keluar dari sela alisnya melintasi langit dan memasuki dahi Xiaoyan. Anak kecil, mungkin guru tidak dapat terus menemanimu di sisimu di masa depan. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk segala hal di masa depan. Setelah sekian tahun, kamu juga bukan lagi anak kecil dari dulu yang membutuhkan gurunya untuk selalu menemaninya. Di masa depan, kamu akan berjalan lebih jauh dari yang diharapkan guru. Semoga aku bisa melihat hari itu. Suara tua yang lembut tiba-tiba terdengar di kepala Xiaoyan saat nyala api mengalir ke dahinya. Tubuh Xiaoyan segera bergetar hebat setelah mendengar kata-kata ini. Adegan yang benar-benar tidak ingin dia lihat akhirnya muncul. Tenang, guru tidak akan mati begitu saja. Cahaya api ini adalah inti dari bone chilling flame. Aku akan meninggalkannya di dahimu. Setelah kamu terbiasa dengannya, kamu akan dapat menggunakan bone chilling flame. Namun, karena aku telah menyempurnakan jauh sebelumnya, flame mantramu mungkin tidak akan bisa menelan dan memurnikannya. Jika suatu hari aku menemui kemalangan, segel api di dahimu akan menghilang secara otomatis. Bone chilling flame akan menjadi item tanpa pemilik. Pada saat itu kamu dapat mengartikannya sebagai hadiah terakhir yang diberikan guru kepadamu dan menelannya. Sebagai tambahan, cincin tepat aku menyembunyikan jiwaku disebut cincin api tulang. Ada solusi untuk menyelesaikan masalah life devouring pill dari saudara keduamu dan beberapa hal yang aku tinggalkan. Selain itu, jika kamu akhirnya bertemu dengan teman lamaku, Feng Zunze, kamu dapat menunjukkan cincin ini kepadanya. Dia akan percaya semua yang kamu katakan dan juga akan membantumu. Meskipun aku telah jatuh ke tangan Hall of Souls, bukanlah hal yang mudah bagi mereka untuk memurnikan jiwaku. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Namun, kamu harus ingat, untuk tidak bertindak gegabah sebelum kamu memiliki kemampuan. Jangan sampai membuat kesalahan sekecil apapun jika kamu ingin menyelamatkan guru dan ayahmu. Anak kecil, kamu adalah murid yang paling dibanggakan olehku. Aku selalu bangga denganmu. Tawa lembut perlahan menghilang di dalam kepala Xiaoyan dan segel api berwarna putih secara bertahap muncul di dahi Xiaoyan dan cakar tangan pelindung Wu tiba-tiba menembus tubuh Yaulau tepat saat segel api terbentuk. Cahaya hitam menyebar menyerap semuanya ke dalam sekelompok kabut hitam. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.